Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita masuk ke slide yang ke-6, yaitu tentang otot. Tadi sudah disinggung Pak Mansur bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif karena dia bisa bergerak sendiri, maka disebut dengan alat gerak aktif yang menempel di tulang, sehingga kalau ototnya bergerak maka tulang pun juga ikut bergerak, kan begitu tadi ya, sudah disinggung Pak Mansur. Jadi otot itu termasuk penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% pada tubuh manusia, massa tubuh itu adalah jaringan otot. Jadi saya ulangi, hampir 35 sampai 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Jadi kalau misalkan gini maksudnya, kalau kalian nimbang massa tubuh kalian, misalkan 50 kilogram, maka sebetulnya 50 kilogram itu terdiri dari 40%-nya itu otot kalian. Jadi 35 sampai 40% itu massa otot kalian. Loh, yang 60% terus massanya siapa, Pak? Ya ada massanya tulang, massanya darah, dan lain sebagainya. Ototnya saja itu sekitar 35 sampai 40%. Paham anak-anak ya? Saya ulangi ya. Jadi kalau misalkan kalian nimbang massa tubuhmu, misalkan 50 kilogram, maka 40%-nya itu massa otot. Jadi beratnya otot lah, sebetulnya bukan berat, masanya otot itu 40%. Jadi termasuk banyak juga 40%. Yang 60% itu adalah ya masanya tulang, masanya darah, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak, otot berupa sebuah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek atau berelaksasi ke ukuran semula. Jadi otot itu bisa berkontraksi menjadi lebih pendek. Coba sekarang kalian bisa mengangkat tanganmu, kemudian tanganmu itu kalian tarik ke atas. Tanganmu kalian tarik ke atas. Jika kalian saat ini sedang membuka buku paket, bisa dibuka di halaman 35 buku paket. Halaman 35 buku paket. Sudah dibuka anak-anak? Halaman 35 buku paket yang sudah kalian terima dari sekolah, dari perpus. Itu ada gambar tangan seseorang yang seakan-akan mengangkat sesuatu ke atas. Lah ketika lengan tangan kita itu kita tarik ke atas, maka otot bagian yang atas atau otot bicep, jadi itu yang atas itu namanya otot bicep, itu dia sedang berkontraksi. Dia sedang berkontraksi, namanya berkontraksi. Yaitu menjadi lebih pendek otot kita itu. Dan sebaliknya, otot itu dapat berelaksasi ke ukuran semula, seperti gambar di sebelahnya itu. Jadi ketika kita tarik ke atas tangan kita, maka berarti otot bicep kita berkontraksi. Ketika kita turunkan lagi, otot kita kembali ke ukuran semula, itu namanya otot kita sedang berrelaksasi. Jadi otot itu dapat berkontraksi dan dapat berelaksasi, atau dapat apa istilahnya ya, menjadi ukuran lebih pendek dan bisa kembali menjadi ukuran semula, bukan memanjang ya, tapi ke semula. Jadi kalau berkontraksi itu ukurannya lebih pendek, kemudian kalau berelaksasi itu ukurannya kembali ke semula. Lah, gerakan kontraksi tersebut menyebabkan bagian-bagian tubuh dapat bergerak.
Jadi karena kemampuan otot itu dapat berkontraksi dan berelaksasi, maka menyebabkan bagian-bagian tubuh kita dapat bergerak. Nah, jaringan otot yang ada dalam tubuh manusia itu dibedakan menjadi 3 macam. Seperti yang ada di tampilan PowerPoint itu, di slide yang ke-6 itu. Jadi saya ulangi, jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu ada otot polos, ada otot lurik atau otot rangka. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan otot lurik, ada beberapa buku yang menuliskan otot rangka. Sama saja anak-anak, karena otot rangka itu jenisnya adalah otot lurik. Jadi ada otot polos, ada otot lurik atau otot rangka, kemudian ada otot jantung. Otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung. Jadi ini di mana tempat otot polos sebetulnya ya. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim bagi yang perempuan, kemudian di kantong empedu dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi secara lambat. Sel-selnya berbentuk gelondong. Itu bisa kalian lihat di tabel itu. Jadi apa sebetulnya perbedaan otot polos, otot jantung, otot lurik? Itu perbedaan di tabel itu jelas sekali, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi otot polos misalkan bagaimana bentuk selnya? Bentuk selnya yaitu berbentuk gelondong dengan ujung yang runcing. Gambarnya seperti itu anak-anak. Coba kalian pahami gambar otot polos. Jadi bentuknya gelondong. Gelondong itu ya seperti itu. Kemudian dengan ujung yang runcing. Jadi kalau ada gambar begitu berarti itu adalah gambar dari otot polos. Dia dapat berkontraksi dan dapat berelaksasi secara lambat. Sel-selnya berbentuk gelondong ya, ada di tabel itu. Sel-selnya berbentuk gelondong yang terdapat inti di tengahnya. Coba dilihat gambar sel otot polos, bentuknya gelondong dan di tengah dan ada inti di tengahnya. Di tengahnya itu ada inti. Yang gambar hitam itu anak-anak, yang gambar hitam pada otot polos itu namanya adalah intinya atau inti selnya. Itu otot polos. Jelas anak-anak ya. Nanti perbedaannya di tabel itu bisa kalian baca. Kemudian otot lurik atau otot rangka. Otot rangka disebut juga sebagai otot lurik. Mohon maaf anak-anak, saya kembali lagi ke otot polos. Otot polos itu bekerja secara tidak sadar. Jadi otot polos itu bekerja secara tidak sadar. Nanti kalau otot lurik atau otot rangka itu bekerja dengan kesadaran atau bekerja secara sadar. Otot polos itu dia bekerja secara tidak sadar. Artinya dinding lambung kita, usus halus, rahim bagi yang perempuan, kantong empedu dan pembuluh darah, dia itu bisa bergerak tanpa kita sadari, tanpa kita suruh. Kita kan tidak pernah menyuruh usus kita untuk mencerna makanan. Hai ususku, cernalah makan yang saya telan tadi. Kan tidak pernah kita menyuruh itu. Tahu-tahu pokoknya usus mencerna gitu saja. Kan begitu anak-anak. Artinya itu yang disebut dengan bekerjanya itu secara tidak sadar, tanpa kita sadari. Mereka sudah bisa bergerak tanpa kita suruh. Makanya sering saya katakan di kelas-kelas itu, sesekali berilah ucapan terima kasih kepada organ tubuh kita. Sama seperti jantung. Jantung kita memompa darah kita. Itu juga di luar kesadaran kita. Pokoknya jantung itu memompa terus. Pernah kita menyuruh jantung kita, hai jantung, pompalah darahku, kan tidak pernah.
Karena otot jantung itu sebetulnya bekerjanya juga secara tidak sadar atau tanpa kesadaran manusia. Dia bekerja dengan sendirinya tanpa disuruh, dia bekerja, dia bergerak memompa darah. Sehingga tidak berlebihan kalau kita itu berterima kasih kepada jantung kita yang sudah secara sukarela memompa darah kita, dan juga tentunya kita bersyukur, terima kasih kepada yang menciptakan jantung itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi manusia, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Anak-anakku yang saya cintai, kembali ke otot rangka. Jadi otot rangka atau otot lurik disebut juga sebagai otot lurik ya, otot rangka itu yang sel-selnya terlihat garis-garis melintang. Coba dilihat di otot lurik, gambar di PowerPoint, otot lurik atau otot rangka. Terlihat garis-garis melintang. Ketemu anak-anak ya, garis-garis melintangnya itu. Di situ ada yang inti sel itu yang mana, sitoplasma itu yang mana, sitoplasma yang bergaris itu yang mana, dan seterusnya. Otot rangka ini melekat pada tulang yang dihubungkan dengan tendon. Jadi yang menghubungkannya itu tendon ya, dihubungkan dengan tendon. Lah, tendon itu adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Saya ulangi anak-anak ya, biar jelas ya. Otot lurik atau otot rangka ini melekat pada tulang. Lah, yang menghubungkan antara otot dengan tulang itu adalah tendon, reken limnya atau yang merekatkan, yang menghubungkannya itu namanya adalah tendon. Tendon itu bentuknya tebal, berupa pita tebal, kemudian berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka termasuk otot sadar. Tadi sudah disinggung Pak Mansur ya. Kalau otot lurik atau otot rangka itu bekerja dengan sadar. Artinya kita suruh untuk bergerak, kita suruh untuk bekerja. Otot rangka termasuk otot sadar yang kerjanya dapat kita kendalikan. Karena kita kendalikan, kita suruh ya. Otot rangka cepat berkontraksi namun juga cepat lelah. Jadi misalkan saja kita nendang bola, itu kan otot rangka yang bekerja. Maka otak kita itu kan menyuruh kaki untuk menendang bola. Tendang bola kan begitu, otak kita menyuruh. Karena bekerja dengan kesadaran, artinya disuruh oleh kita. Jadi otak kita memerintahkan otot yang ada di kaki untuk menendang bola, sehingga tertendanglah bola. Nah, otot lurik atau otot rangka itu berkontraksinya cepat berkontraksi, akan tetapi juga cepat lelah. Lain dengan yang polos tadi itu. Kalau polos tadi adalah berkontraksi dan berelaksasinya lambat, tetapi tidak mudah lelah. Jadi bedanya itu anak-anak ya, bekerjanya itu. Kalau polos itu lambat, tapi tidak mudah lelah. Sedangkan kalau lurik atau otot rangka, itu kontraksinya cepat, tetapi juga cepat lelah. Kalian kan tidak pernah mendengar otot usus ini atau lambung ini capek, aduh usus saya capek, atau otot lambung saya capek, pegel, kan tidak pernah. Dia bekerja terus tanpa henti, tapi tidak capek. Tetapi kalau otot rangka atau otot lurik, misalkan tangan kita habis ngangkat batu 1 hari, kan terasa capek, cepat lelah. Jadi itu bedanya otot polos dengan otot lurik.
Nanti secara detail di tabel itu bisa dibaca lagi. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya ditemukan pada dinding jantung. Jadi otot ini hanya ditemukan di dinding jantung, makanya disebut sebagai otot jantung. Otot jantung memiliki garis-garis seperti otot rangka. Coba perhatikan gambarnya anak-anak. Otot jantung itu hampir sama dengan otot lurik ya. Ada garis-garis seperti pada otot rangka. Namun bekerjanya secara tidak sadar seperti otot polos. Jadi sebetulnya otot jantung ini adalah gabungan dari otot polos dan otot lurik. Jadi gambarnya atau bentuknya garis-garis itu, otot jantung itu seperti otot lurik. Tetapi bekerjanya sama seperti otot polos tanpa disadari oleh manusia, atau bekerja tanpa sadar, tidak sadar, bekerja tanpa sadar atau bekerja tidak sadar, atau tanpa disuruh oleh manusia, tanpa dikendalikan oleh manusia. Pokoknya dia bekerja terus dan dia tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Lain dengan otot lurik tadi, itu mudah lelah. Kalau otot jantung tidak mudah lelah, bahkan tidak pernah lelah. Jadi begitu anak-anak penjelasan tentang otot atau penjelasan slide yang ke-6. Kita masuk ke slide yang ke-4. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia.